Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas tentang gulungan misterius yang dicuri Naruto di episode 1 yang kemungkinan ada hubungannya dengan klan Uzumaki. Sekarang ada pertanyaan menarik dari teman-teman, yaitu kenapa klan Uzumaki di zaman Naruto hampir punah? Berikut pembahasan detailnya, check it bro. Pertama, tempat tinggal klan Uzumaki. Klan Uzumaki sendiri sudah ada sejak era Warring State. Namun keberadaan mereka tidak disorot karena tempat tinggal mereka terpisah dengan benua utama di Naruto. Jika teman-teman perhatikan map Naruto, klan Uzumaki tinggal di negara pusaran air, yaitu terletak di pantai Konoha serta berbatasan dengan perairan Kirigakure. Jadi ya, negara pusaran air adalah Amigakure tapi versi perairan. Karena versi perairan, jadi negara mereka relatif aman dari konflik di era Warring State. Apalagi kalau melihat julukan dari negara ini, yaitu negeri pusaran air. Kemungkinan besar ada gelombang pasang yang membentuk pusaran air sehingga melindungi negara ini dari ancaman klan lain di benua utama. Sebenarnya negara air dalam kurung Kirigakure harusnya juga aman dari konflik Warring State karena terpisah dari benua utama. Namun karena negara ini sangat besar dan terdiri dari berbagai ras termasuk ras yang mirip manusia ikan, jadi meskipun tidak terlibat Warring State, tapi Kirigakure sudah dilanda konflik internal yang sangat akut di negaranya. Jadilah negara pusaran air menjadi negara makmur layaknya Malaysia yang dihuni sedikit ras. Sementara Mizuno Kuni dalam kurung Kirigakure yang negara kepulauan bobrok karena terlalu banyak dihuni ras yang berbeda pendapat. Ya mirip-mirip negara kita lah ya. Kedua, kemakmuran dan kemampuan klan Uzumaki. Sebagai klan mayoritas di negeri pusaran air, keadaan politik yang tenang membuat klan Uzumaki fokus mengembangkan kemampuan shinobi mereka, seperti melatih cakra besar yang secara alami ada di tubuh mereka karena mereka adalah keturunan langsung dari klan Ashura. Kemudian menciptakan jutsu penyegelan yang sangat hebat, menciptakan teknik yang bersentuhan dengan dewa kematian, termasuk menciptakan metode untuk memperpanjang umur mereka, sehingga wilayah klan Uzumaki sering dijuluki sebagai Chojuno Sato alias desa panjang umur. Ketiga, menjadi desa ninja berdaulat. Setelah Hashirama dan Madara berhasil mengakhiri era Warring State dan membentuk desa shinobi pertama di dunia yang disebut Konohagakure, 4 negara besar langsung mengikuti Konoha untuk mendirikan desa shinobi mereka, termasuk diikuti negara-negara kecil seperti negeri bunyi dengan desa Otogakure, negeri hujan dengan desa Amigakure, serta negeri pusaran air dengan desa Uzushiogakure, dimana kalau diterjemahkan secara harfiah, Uzushiogakure berarti desa di balik gelombang pasang. Setelah menjadi desa ninja yang berdaulat, Ashina Uzumaki ditunjuk sebagai kage di wilayah tersebut. Keempat, indikasi kalau Uzushiogakure pernah diserang. Seperti yang sudah Abdikos jelaskan, kalau klan Uzumaki mengembangkan metode umur panjang berkat cakra mereka yang melimpah sebagai keturunan langsung dari Ashura Otsutsuki. Saking panjang umurnya mereka, rambut merah khas klan Uzumaki tetap terjaga sampai mereka tua. Lalu kenapa Ashina Uzumaki memiliki rambut putih? Jika melihat dari kasus Nagato yang rambutnya memutih karena menguras cakranya, kemungkinan hal ini juga terjadi pada Ashina Uzumaki, yaitu ada titik setelah desa ninja terbentuk. Salah satu desa shinobi dari negara besar menyerang Uzushiogakure. Teori dari Abdikos, desa tersebut adalah Kirigakure. Mengingat Kirigakure, para ninjanya punya kemampuan lebih di dalam air, jadi invasi mereka ke Uzushiogakure yang juga negara pulau sangat-sangat mungkin terjadi. Tujuan Kirigakure jelas untuk memperluas wilayah mereka, yaitu dengan mencaplok Uzushiogakure mereka akan punya akses lebih dekat ke benua utama. Hal ini mirip seperti bagaimana Indonesia yang baru terbentuk di era Pak Karno pernah menginvasi Malaysia. Dari sinilah Ashina yang saat itu menjadi kage turun langsung untuk melindungi Uzushiogakure, mengerahkan seluruh kemampuannya sampai membuat cakranya terkuras sehingga rambut Ashina menjadi putih. Invasi Kirigakure pada akhirnya gagal, sama seperti invasi Indonesia ke Malaysia kala itu.
Kelima, menjalin hubungan diplomatik dengan Konoha. Kemungkinan setelah invasi gagal tersebut, Uzu Shiokagure mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara besar lain, dan pilihan Ashina Uzumaki adalah pada Konoha. Alasannya simpel karena saat itu Konoha dipimpin klan Senju yang juga merupakan keturunan langsung dari Ashura Otsutsuki. Jadi kedua klan baik Uzumaki dan Senju adalah saudara jauh yang sempat terpisahkan. Persatuan dua saudara klan yang sempat terpisahkan membuat Hashirama sangat senang, apalagi persatuan ini kemudian diikat dengan pernikahan antara Mito Uzumaki dengan Hashirama Senju, membuat Hashirama begitu menghormati klan Uzumaki sampai-sampai menganggap Uzumaki adalah bagian dari Konoha. Logo pusaran air dari klan Uzumaki dipakai Hashirama untuk membuat logo desa Konoha yang terdiri dari pusaran air di atas selembar daun yang tersembunyi. Tobirama Senju juga senang sehingga dia mengukir logo klan Uzumaki pada pakaian resmi ninja Konoha. Untuk puluhan tahun berikutnya, klan Uzumaki aman karena di backing desa ninja terkuat yaitu Konoha. Ini mirip seperti Malaysia yang akhirnya minta backing dari negara persemakmuran Inggris Raya sehingga mereka bisa aman dari invasi Indonesia. Klan Senju begitu kagum dengan kemampuan klan Uzumaki dalam hal penyegelan, sehingga setelah pertarungan legendaris Hashirama dan Madara, Kyuubi yang berhasil ditangkap disegelkan pada tubuh Mito Uzumaki, membuat Mito jadi Jinchuriki pertama yang cocok sebagai wadah biju. Ingat ya, wadah biju bukan wadah jubi, karena Jinchuriki jubi pertama adalah Hagoromo. Jutsu penyegel Uzumaki juga memungkinkan Konoha untuk menyegel jutsu-jutsu terlarang selama era Warring State atau jutsu yang baru dikembangkan Tobirama Senju dalam sebuah gulungan, membuat gulungan ini jadi harta yang sangat berharga bagi desa Konoha. Keenam, keruntuhan klan Uzumaki di Perang Dunia Ninja Pertama. Kelima, negara besar hancur sehingga perang terpaksa harus berhenti karena semua negara besar kekurangan sumber daya untuk berperang. Di situasi ini klan Uzumaki masih aman meskipun dua Senju yang menjadi pelindungnya yaitu Tobirama dan Hashirama gugur selama Perang Dunia Shinobi Pertama berlangsung. Hiruzen pun mempersiapkan Shinobi Konoha untuk ancaman Perang Dunia Ninja kedua. Kemungkinan di situasi ini klan Uzumaki sebagai saudara siap membantu Konoha untuk berperang, mengingat ibu negara mereka yaitu Mito Uzumaki masih hidup di Konoha sebagai Jinchuriki. Bahkan kemungkinan di Perang Dunia Kedua inilah kita melihat kekuatan sebenarnya Mito Uzumaki yang ikut maju ke medan peperangan menggunakan kekuatan dari Kurama. Dan benar saja, saat perang tersebut pecah di Amegakure, Konoha jadi lebih siap sehingga Konoha memenangkan Perang Dunia Ninja Kedua ini. Status klan Uzumaki masih tetap aman, bahkan ikut menikmati kemakmuran dari kemenangan Konoha. Dan layaknya negara yang menang peperangan, Konoha jadi terlena dan melemah, sementara desa lain yang kalah perang berusaha menirukan cara Mito Uzumaki mengendalikan biju sebagai bahan perang. Dan seperti biasa, desa pertama yang berhasil menirukan cara Mito Uzumaki mengendalikan biju adalah saingan terberat Konoha, yaitu Kumogakure dengan Hachibinya. Dan ya, Perang Dunia Shinobi ketiga pecah di saat Konoha melemah karena Jinchuriki Mito semakin tua, ditambah desa-desa lain yang melihat sumber kekuatan Konoha adalah desa Uzu Shiokagure mulai dengan kompak menyerang desa tersebut. Cara ini berhasil di mana Uzu Shiokagure berhasil dimusnahkan dan klan Uzumaki mengungsi keluar dari tanah air mereka. Beruntungnya sebelum pemusnahan tersebut, Kushina yang cocok sebagai wadah Kyuubi berikutnya telah pindah ke Konoha. Perang Dunia Ninja ketiga memang berlangsung sangat lama. Kumo yang tahu kalau Konoha sudah mengganti wadah Jinchuriki dari Mito ke Kushina Uzumaki berniat untuk menculik Kushina. Namun saat akan dibawa ke Kumo, Kushina menjatuhkan rambutnya sehingga Minato bisa mengikuti jejak Kushina dan menyelamatkannya. Dari sinilah Minato bertekad untuk menjadi super kuat demi bisa melindungi Kushina yang saat itu seorang Jinchuriki. Ketujuh, klan Uzumaki dalam pengungsian. Setelah Abdikos panjang lebar menceritakan sebuah teori tentang klan Uzumaki, di sini Abdikos akan jawab pertanyaan dari teman-teman
yaitu kenapa klan Uzumaki tinggal sedikit di era Naruto. Jawabannya bukan tinggal sedikit, tapi mereka tersebar ke seluruh dunia setelah desa mereka dihancurkan. Uzumaki yang bersatu mungkin adalah kekuatan besar yang sulit dikalahkan, tapi Uzumaki yang tercerai-berai sangat mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan. Lalu kenapa Hiruzen dan Minato tidak punya program untuk menyatukan kembali klan Uzumaki setelah Konoha mampu memaksakan gencatan senjata yang mengakhiri perang dunia shinobi ketiga? Jawabannya adalah karena setelah menjadi pengungsi di negara lain, klan Uzumaki yang punya kekuatan besar dijadikan aset di negara tersebut. Jadi mustahil bagi Hiruzen atau Minato untuk mempersatukan kembali klan Uzumaki. Yang bisa mereka lakukan adalah menjaga Uzumaki yang telah menjadi warga Konoha. Karena faktanya Uzumaki di Konoha bukan hanya Naruto dan keturunannya, tapi juga Tsunade yang mendapat darah Uzumaki dari neneknya, yaitu Mito Uzumaki. Demikian sejarah detail tentang klan Uzumaki dari Abdi Kos, termasuk konflik politik yang mereka hadapi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.